Khalaqallahu Adama ala suratihi, atas bentuknya, atas gambarnya. Pertanyaannya sekarang, enyanya ini kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah? Nah, kita sebagai murid thariqah, kita berusaha untuk berada di jalan menuju hakikat. Kita jangan terbuai dengan yang dohir. Kita harus mempeng dalam suluk kita, dalam thariq kita, dalam jalan kita untuk menuju hakikat. Maka orang yang lupa diri, orang yang sulit mengontrol dirinya, itu salah satu cirinya dia sedang lupa pada Allah. Maka Allah akan membuat orang itu lupa pada hakikat sejati dirinya, yakni suratul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, wa nusaddifi hadzal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani, wa radhiyallahu bihim anna, amin. Fuqara Tijani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri rutinitas acara kita setiap Ahad malam. Kita berwadifah, kemudian membaca manaqib, dan kita lanjut dengan ngaji bersama. Ada satu hadis yang sangat masyhur sekali, dan sampai sekarang ikhtilaf, perbedaan memahami hadis ini terus berlanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah telah menjadikan Adam sebagai manusia pertama, sebagai bapak umat manusia. Allah menciptakan Adam ala suratihi, atas. Surah ini bisa bermakna bentuk, bisa bermakna gambar, bisa bermakna rupa. Suratun di dalam bahasa Arab, di Indonesia kan menjadi surat. Jadi surah, surat. Itu ada sholah menjadi sholat, ada ro'iyah, tak marbuto, ro'iyah menjadi rakyat. Apalagi, dan itu konon dalam ilmu bahasa itu lesapan bahasa Arab yang dibawa ke Indonesia oleh biasanya itu orang-orang Persia, model orang Iran dan sebagainya. Oke, kira-kira ada nggak persamaannya? Surah dengan surat. Kita pakai surat. Kalau kita pahami surat itu apa? Surat itu adalah gambaran atau rupa atau bentuk dari apa yang ada di pikiran kita untuk tersampaikan ke orang lain. Oh, saya mau ngirim surat. Ini loh isi hati saya. Ini loh maksud saya ngirim surat. Surat itu gambaran, perwakilan dari apa? Di bahasa itu. Saya sekarang sedang marah. Nah, gambarannya itu digambarkan dalam tulisan. Ya surat. Nah, surah itu gimana? Jadi kita memang sulit
untuk bisa menerjemahkan kata surah, karena bahasa Indonesia sendiri resapannya mengambil dari bahasa Arab. Ya, sekarang umpamanya khalaqallahu Adam ala suratihi. Suratun tadi saya katakan bisa bermakna bentuk, bisa bermakna rupa, bisa bermakna gambar. Usawir, saya menggambar. Hadzal bina ala suratil qasr. Wah, bangunan ini seperti bentuk istana. Nah, sekarang bagaimana kita memahami hadis Nabi ini? Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah telah menjadikan, telah menciptakan Adam atas, bisa kita maknain bentuk, bisa kita maknai rupa, bisa kita maknai gambar. Sampai di sini masih belum terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu ketika sudah sampai di domir haknya ini. Khalaqallahu Adama ala suratihi, atas bentuknya, atas gambarnya. Pertanyaannya sekarang, enyanya ini kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah? Karena suratihi, hinya ini, domir haknya ini bisa untuk Adam, bisa untuk Allah. Jadi sampai sekarang ulama itu berbeda pendapat memahami ala suratihinya, atas bentuknya. Ya begitu bentuknya Adam atau atas bentuk atau gambaran Allah. Di sini dikatakan faba'duhum qala, sebagian ulama berpendapat annaha, bahwasanya domir hanya itu ta'udu ala Adam alaihissalam. Domir hanya itu kembali ke Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Adam ya sebagaimana bentuknya Adam itu, sebagaimana bentuknya Adam yang sekarang. Allah ciptakan Habib Ishaq yang modelnya begini-begini ini. Gak mungkin jadi malaikat. Apalagi sampai wamatua ngaku sering bicara sama malaikat. Makoli. Sekarang makin rame, ya Allah. Dah. Jadi pendapat yang pertama seperti itu. Kembali kepada Adam. Wa daliluhum, hujah mereka yang menyatakan domir ha ini kembali kepada Adam, baqiyatul hadis. Jadi hujah mereka itu sisa atau kelanjutannya hadis ini. Hadis ini ada terusannya. Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu situna diro'an. Tuluhu, panjangnya Adam itu, tingginya Nabi Adam itu katanya Rasulullah situna diro'an, 60 hasta, 60 lengan. Nah ini. Jadi Nabi Adam itu tingginya kata Rasulullah 6, kalau hasta itu ini 2 jengkal lah pokoknya, kali 60. Kira-kira ini tembus gak ini? Gimana? Tembus gak ini? 60 kali 60 itu tingginya Nabi Adam kata Rasulullah. Habib Ishaq berapa? Diro kali berapa? Kalau Fudin mungkin kali 50-an lah ya. Ini hujah mereka yang menyatakan bahwa hunya itu kembali kepada Adam, melihat dari terusannya hadis ini. Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu situna dhiro'an. Wa ba'duhum qala, dan sebagian ulama berpendapat annaha, bahwasanya domir haknya ini, enyanya ini ta'udu ala lafdil jalalah, itu kembali kepada lafdul jalalah Allah.
Jadi ala suratihi, atas bentuk atau gambar atau, nah ini rupa Allah. Jadi seolah-olah kalau umpamanya kita memaknai surah itu seperti surat, ini loh pesan Allah untuk alam semesta, menciptakan manusia. Maka tidak heran alam semesta ini ditundukkan kepada makhluk Allah yang namanya manusia. Dan ini salah satu yang menjadi kebanggaan kita, terlahir dalam agama atau millahnya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran itu, "May yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Orang yang benci atau tidak suka dengan millah atau agamanya Ibrahim, itu hanya orang yang bodoh. Orang yang tidak sepaham dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan terus Nabi-Nabi terus sampai Nabi Muhammad, itu orang bodoh. Kenapa? Karena salah satu ciri khas agama Islam adalah memuliakan manusia. Ini harus diingat. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Kita Muslim, maka kita harus memuliakan sesama manusia. Apakah ada ajaran atau agama yang bahkan menghinakan manusia? Ada. Menganggap dirinya lebih rendah dari binatang? Ada. Sampai menyembah atau memuliakan sapi. Sampai menyembah atau memuliakan tikus. Ada itu. Di YouTube mudah sekali dengan lihat bagaimana mereka jadi meminum sisa susu dari tikus-tikus yang bergentayangan itu. Jadi ada satu tempat itu, di sana itu tikus-tikus titisan dewanya. Ya itu dimulai. Kalau mamanya datang tikus kayak gini, berarti ada datang tikus yang warna putih, berarti mujur dan sebagainya. Minum bersama saya lihatnya saja itu sudah, ya Allah, kita. Jadi kita semakin memahami betapa mulianya manusia dalam pandangan agama Islam. Ala suratillah. Kita tidak boleh ada di bawahnya selain Allah. Tidak boleh kita menundukkan, tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah. Manusia itu nomor 2. Maksudnya tidak boleh ada. Kita tidak boleh merendahkan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada makhluk lain. Itu hakikat mana tauhid. Cukup Allah. La ilaha illallah. Itu hakikat mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illal mal, la ilaha illa sapi, la ilaha illa keris, la ilaha illa cincin. Bukan. La ilaha illallah. 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 Allah. Allah. Jadi meyakinkan pada diri. Ala surati. Pun. Wa daliluhum. Adapun dalil atau hujah mereka yang menyatakan bahwa domir hak di sini kembali kepada lafdzul jalalah Allah, fi dzalika al ahadits as-sahihah. Banyak sekali hadis-hadis sahih. Salah satunya, idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha fa innallaha khalaqa Adam ala surati. Jika qatala membunuh ahadukum, siapa salah satu dari kalian, akhohu pada saudaranya, falyajtani bil wajha, maka palingkanlah wajahnya ketika membunuh itu. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratih, karena Allah telah menciptakan Adam
sebagai bapak manusia ala suratih, seperti bentuknya Allah, seperti gambaran Allah. Maka ketika umpamanya harus membunuh orang, jangan sampai melihat, karena di sana ada komponen ilahi Allah, itu manusia. Ada hadis lainnya, la yakulanna ahadukum qabbahallahu wajhak. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada orang lain, qabbahallahu wajhak. Aduh, jelek sekali sih wajah kamu itu. Man asbaha wajhak, dan jelek sekali orang yang seperti kamu itu. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratih. Karena Allah telah menciptakan Nabi Adam sebagaimana bentuk atau gambaran Allah. Maka barang siapa yang mengatakan umpamanya, wajahnya Habib Ishaq kok begini, maka sebenarnya itu menghina Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-aslu, ada surah, ada asal. Al-aslu, maksudnya begini, ini mic, ini aslinya, saya foto. Maka yang foto ini namanya surah. Al-aslu mic. Maka di sini al-aslu, aslinya, dasarnya, hiya dzat al-ilahiyah al-muqaddasah. Asli atau dasar komponen manusia itu adalah adzat al-ilahiyah al-muqaddasah, adalah zat ketuhanan yang maha suci. Wasurah, adapun gambarannya, fotonya, bentukannya, hiya suratu jamalil alam, adalah gambaran keindahan alam semesta. Fahadal alam makhlukun fi ghayatil jamal. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah fi ghayatil jamal, dengan keindahan yang luar biasa. Fasurah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka adapun gambaran atau bentukan, hiya qauluhu ta'ala, adalah sebagaimana hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Umpamanya mic ini bagus, ketika difoto dengan kualitas foto yang bagus, dan foto ini serupa dengan ini, kita kagum dengan ini, melihat fotonya saja pasti sudah bilang bagus. Innallaha jamil, Allah itu adalah zat yang maha indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah sangat mencintai keindahan. Wala ajmala wala akmala min khalqil insan. Jadi itu wala ajmala, dan tidak ada yang lebih indah, wala akmal, dan tidak ada yang lebih sempurna, min khalqil insan, dari penciptaan manusia. Ini loh. Insan yang disebut. Jadi betapa Islam sangat memuliakan makhluk yang namanya manusia. Ada juga ajaran yang bahkan menganggap satu kasta, namanya ada kasta dalit. Kasta dalit itu kasta yang bahkan dianggap lebih rendah dari binatang. Namanya kasta dalit. Itu ya, manusia memang yang berkasta ini itu sudah dianggap lebih rendah dari binatang. Alhamdulillah di Islam tidak ada begitu. Ini salah satu fitrah dari ajaran Islam yang harus kita yakini. Salah satu dasar dari ajaran Islam yang kita yakini. Ini harus kita pegang. Sebagai Muslim, maka harus memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada makhluk Allah yang namanya manusia, tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang torikohnya apa, tanpa harus sibuk-sibuk itu keturunan Nabi atau tidak. Sudah,
Kalau kita memahami dasar dari ajaran Islam, salah satu fondasi utama ajaran Islam, insya Allah tidak usah repot-repot masalah nasab-nasaban. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala ta'ala, Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. La khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi, akbar min khalqin nas, itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang-orang itu nggak tahu. Jadi penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Fa in kana khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, maka kalau memang penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, fa inna khalqal insani, maka sesungguhnya penciptaan manusia itu akmal, lebih sempurna, min khalqis samawati wal ardi. Penciptaan manusia itu lebih sempurna, lebih detail daripada penciptaan langit dan bumi. Wa ajmal, dan tentunya lebih indah. Alhamdulillah. Maka di banyak istilah, manusia itu adalah miniatur dari alam semesta. Ini. Walidhalika, oleh karena itulah, asjadalahu malaikatahu, Allah mengharuskan atau memerintahkan, mensujudkan kepada manusia para malaikatnya. Jadi Allah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada makhluk Allah yang namanya Adam. Wasakhkhara lahu ma fis samawati wal ard, dan Allah menundukkan, artinya ditundukkan oleh Allah, lahu untuk manusia, ma fis samawati wal ard, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka, makhluk-makhluk yang lain yang seharusnya tunduk kepada namanya manusia, bukan manusia yang tunduk kepada makhluk selain manusia. Artinya bukan kita, bukan manusia yang harus tunduk kepada mereka, tapi merekalah yang diciptakan untuk tunduk, untuk bisa melayani yang namanya manusia. Ini hakikat. Wa ja'alahu khalifatahu fil alam, dan Allah telah menjadikan manusia dari melalui Adam, menjadikan khalifatahu sebagai khalifah Allah. Ingat loh ya, kita ini khalifah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Jadi Allah menggunakan istilah ini sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah. Tentu semakin sempurna atau semakin menjadi insan kamil, maka kelayakan atau kecakapan orang ini semakin pantas. Jadi istilah ini sudah ditegaskan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini manusia. Hati-hati. Sekarang makin mudah sekali dengan model medsos itu saling mencela, saling mencaci. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kita sebagai murid thariqah, kita berusaha untuk berada di jalan menuju hakikat. Kita jangan terbuai dengan yang dohir,
kita harus mempeng dalam suluk kita, dalam torik kita, dalam jalan kita untuk menuju hakikat. Wa shalla alaihi Allah ta'ala wa malaikatahu sholatan daimah. Dan Allah bersolawat kepada makhluk yang namanya manusia dan menyuruh para malaikatnya untuk bersolawat juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi tidak lain juga adalah seorang manusia. Fal insanul kamil, maka adupun manusia al-kamil yang sempurna, istilahnya insan kamil gitu. Yanduru bi'ainillah. Seorang insan kamil itu yanduru bi'ainillah. Dia melihat dengan, diistilahkan oleh Rasulullah, ainillah, dengan mata Allah. Wa yasma'u bisam'illah. Insan kamil mendengar dengan pendengaran Allah. Wa yabtisu biyadillah. Insan kamil memegang, menggenggam biyadillah, dengan tangan Allah. Wa yamshi birijlillah. Dan insan kamil berjalan dengan kaki Allah. Wa huwa qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi. Hal yang demikian tadi itu adalah firman Allah di dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha. Ini hadis qudsi. Dan ini masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf. Kadzalika, demikian juga, yu'ahid wa yusafih biyadillah. Seorang insan kamil juga yu'ahid wa yusafih biyadillah. Berjanji setia, dan wa yusafih, dan berjabatan tangan biyadillah, dengan tangan Allah. Ini seorang insan kamil. Wa huwa qauluhu ta'ala, yang demikian ini sebagaimana firman Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka, yang berbaiat kepada kamu Muhammad, orang-orang yang berjanji setia, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya janji setia kepada engkau. Innama yubayyi'unallah, mereka itu sebenarnya berjanji dan berbaiat kepada Allah. Yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah yang ada di atas tangan mereka. Silakan begitu oleh Allah. Saking mulianya yang namanya insan kamil. Rasulullah tentu kita yakini adalah sosok insan kamil. Bal akmalul nas. Bahkan Rasulullah paling mulianya, paling kamilnya insan-insan kamil. Kadzalika yansa binisyanillah. Nah juga mereka lupa binisyanillah, dengan kelupaan Allah. Kita bertanya, masa iya Allah pernah lupa? Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Summa syaraha ta'ala makna nisyanihi. Kemudian Allah menjelaskan yang dimaksud kelupaan Allah itu bagaimana. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Maka janganlah kalian itu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan membuat mereka lupa diri. Maka orang yang lupa diri, orang yang tidak sulit mengontrol dirinya, itu salah satu cirinya dia sedang lupa pada Allah.
Faja'ala nisyanahu ta'ala aina insaihim anfusahum wa huwa asyaddul hirman. Faja'ala, Allah menjadikan bahwa ketika seseorang itu lupa kepada Allah, karena lupa kepada Allah, ini lantas menjadi sumber kelupaan orang itu pada dirinya. Istilah iling lupa diri. Wahwa, dan adapun orang yang lupa pada dirinya karena melupakan Allah, asyaddul hirman. Ada istilah ityan, kebalikannya ityan itu hirman. Kebalikan kata memberi itu apa sih? Kalau seperti atas, kebalikannya bawah. Kalau memberi, lawan katanya apa? Kalau bahasa Arab itu ada a'to yu'ti, ada haruma yahrumu. Ada ityan, ada hirman. Maka saya maknain di sini, lupa pada dirinya sendiri karena dia melupakan Allah, itu merupakan asyaddul hirman. Paling dahsyatnya, paling ruginya, paling apesnya tidak dikasih oleh Allah. Kalau umpamanya tidak dikasih anak, mungkin apes, nggak dipercaya oleh Allah, nggak dikasih anak. Tapi enteng. Nggak dilancarin rezekinya. Itu termasuk nggak dikasih rezeki yang lancar oleh Allah. Tetap nggak, itu juga nggak dikasih. Tapi nggak seberapa. Daripada dikasih semuanya, tapi lupa diri. Ini sesuatu atau penolakan dari Allah yang teramat sangat itu adalah ketika seseorang itu lupa pada hakikat atau jati dirinya sendiri. Maka ditegaskan, faman arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Waman nasya annal haqqa ta'ala haqiqatuh. Dan barang siapa yang melupakan bahwasanya Allah Ta'ala itu hakikatuhu, adalah hakikat dari manusia itu sendiri. Bahwasanya Allah itu adalah aslul insan. Kalau manusia itu foto, aslinya itu adalah Allah. Barang siapa yang melupakan kalau asli orang itu, hakikat orang itu adalah Allah, wa annahu khuliqa ala suratihi, dan dia lupa kalau dia diciptakan, manusia diciptakan ala suratihi, atas bentukan Allah, fahuwa fi asyaddil adabi. Maka sebenarnya orang tersebut berada dalam adab yang sangat-sangat luar biasa. Siksaan yang teramat sangat. Inilah jati diri hakiki kita. Hakikat kita itu ini. Ilik. Jadi kalau man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Wa man nasiya robbahu ansahullahu nafsahu. Maka Allah akan membuat orang itu lupa pada hakikat sejati dirinya, yakni suratullah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.